Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemberontakan DITI dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan presentasi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya biasa suara absen 1. Nama saya Dirin Kristiansyah, nomor absen 2. Nama saya Ahmad Farhan Fadila, nomor absen 3. Nama saya Zulatul Fadila, absen 6. Nama saya Elder Takwila, absen 10. Nama saya Rampak Ahiromanza, absen 26. Lalu saya akan menjelaskan latar belakang pemberontakan DITI. Pemberontakan DITI adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Maijan Kartosuwiryo di sebuah desa yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Negara Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut dengan Darul Islam, diproklamasikan pada saat negara Pasundan mengangkat seorang raden bernama Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma sebagai pemimpin. Gerakan NII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Hukum yang berlaku di negara ini adalah hukum Islam dan di dalam undang-undang tertulis bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Dalam perkembangannya, negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah Sekar Maji ditangkap oleh ditangkap oleh TNI dan dieksekusi pada tahun 1962, negara Islam Indonesia terpecah. Walaupun dianggap sebagai gerakan ilegal, DITI ini masih berjalan walaupun secara diam-diam di Jawa Barat, Indonesia. Lalu gerakan yang dilakukan oleh DITI terbagi menjadi 5 gerakan. Nah, yang pertama itu ada DITI di Sulawesi Selatan. Nah, jadi DITI di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Kahar Muzakar yang merupakan mantan dari APRIS. Dia meminta agar semua anggota KGGS dimasukkan dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Permohonan itu ditolak pemerintah, akhirnya Kahar dan anak buahnya melarikan diri ke hutan dan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari DITI. Aksinya adalah dengan menyerang dan meneror masyarakat di sekitar sana. Lalu yang kedua adalah DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dikobarkan oleh Ibnu Hajar, seorang mantan Letnan II TNI. Dia memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DITI Kartosuwiryo. Dengan pasukan yang bernama Kesatuan Rakyat yang tertindas, Ibnu Hajar menyerang berbagai pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan aksi pengacauan pada bulan Oktober 1950. Nah, selanjutnya yaitu DITI di Jawa Tengah. Nah, gerakan yang di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah. Nah, dia menghimpun pasukan Hizbullah yang tidak mau ditanikan di Pekalongan. Lalu juga dia mempengaruhi masyarakat di sekitar Pekalongan bahwa mereka datang ke Pekalongan untuk mencegah Belanda yang mau mendirikan negara boneka di Pekalongan. Nah, karena masyarakatnya sudah terpengaruh, Amir Fattah berhasil menguasai Pekalongan dan menghimpun kekuatan dengan mendirikan Majelis Islam di daerah Pekalongan. Lalu selanjutnya yaitu DITI di Aceh. Nah, yang di Aceh ini dipimpin oleh Tengku Daud Bereh. Pemberontakan ini dimulai saat Daud Bereh mendeklarasikan dirinya menjadi pemimpin perlawanan dengan mendapatkan gelar Gubernur Militer Aceh. Nah, dia dan pasukannya berhasil menguasai Aceh dalam waktu lama. Namun perlawanannya berlanjut di hutan-hutan karena pasukan TNI sudah mulai menguasai Aceh. Nah, selanjutnya yaitu DITI di Jawa Barat. Nah, Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara RI berdasarkan hukum agama Islam, sehingga ia mendeklarasikan terbentuknya DITI, terutama di Jawa Barat. Nah, lalu dia menghimpun kekuatan yang berisi Laskar Hizbullah dan Sabilillah, lalu melakukan aksinya dengan melakukan teror, pembunuhan, perusakan, dan pengambilan harta kekayaan masyarakat secara paksa.
Lalu ada proses yang dilakukan oleh gerakan DITI, terutama yang di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu mereka itu pada tanggal 7 Agustus 1949 mendeklarasikan terbentuknya negara Islam Indonesia, dan tentaranya berisi pasukan Hizbullah dan Silabillah. Setelah Indonesia merdeka, operasi penumpasan DITI Jawa Barat mulai digencarkan, dan puncaknya tahun 1960 di mana Kartosuryo ditangkap dan dihukum mati oleh pasukan TNI. Lalu di Jawa Tengah, pemberontakan itu dilakukan oleh Batalion 426 yang bergabung dengan DITI Amir Fatah dan memulai perlawanan yang meluas di daerah Jawa Tengah. Awalnya pemberontakan dapat dihancurkan tahun 1952, namun karena sisa-sisa pemberontak bergabung lagi dan melakukan pemberontakan, akhirnya pada tahun 1994 pemerintah membuat strategi dengan membuat pasukan khusus yang bernama Benteng Rider, yang dimana Benteng Rider ini berhasil menghancurkan sisa-sisa pemberontakan di Jawa Tengah. Selanjutnya, lalu di Aceh. Lalu di Aceh ini pada tanggal 20 September 1953, Daud Berut memproklamirkan berdirinya negara Islam Aceh yang melepaskan diri dari Indonesia. Pemberontak Aceh itu awalnya menguasai Aceh, namun karena operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1994 membuat pergerakan perlawanannya para pemberontak Aceh itu keluar dari kota-kota dan akhirnya bergerilya di hutan-hutan. Namun karena mediasi yang dilakukan pemerintah dengan pemberontak Aceh pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1960, akhirnya Aceh berdamai dengan pemerintah dan tetap bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Lalu di Sulawesi Selatan dimulai pada tanggal 30 April 1951 ketika permintaan Kahar Muzakar agar pasukannya bergabung dengan APRIS ditolak. Namun memulainya pemberontakan itu pada tanggal 17 Agustus 1951 ketika Kahar dan anak buahnya melarikan diri dan menyatakan Sulawesi Selatan adalah bagian dari DITI Kartosuryo. Pemberontakannya di Sulawesi Selatan itu berlangsung selama 14 tahun dan ditumpas pada bulan Februari 1965, di mana Kahar ditembak mati dalam sebuah pertempuran. Selanjutnya. Lalu di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Selatan ini dimulai tahun 1960, di mana pemimpinnya bernama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyatakan bahwa Kalimantan Selatan akan bergabung dengan DITI Kartosuryo dan memulai serangkaian pemberontakan. Namun pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil ditangkap pemerintah dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya itu ada tokoh integrasi bangsa. Yang saya bahas ini adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dalam diplomasi bangsa, dia sangat diakui kepemimpinannya. Contohnya itu ketika dia melakukan diplomasi dengan India atau disebut dengan Indian Rise, yang mampu mendongkrak dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Lalu beliau juga memimpin delegasi Indonesia dalam perlindungan Linggarjati yang mampu menyelamatkan Indonesia dari kehilangan wilayah. Beliau juga pernah ditunjuk menjadi delegasi PBB dan mencetuskan sifat politik luar negeri yang bersifat bebas aktif. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh Ian. Ya, selanjutnya adalah Muhammad Nasir. Jadi itu peranan Muhammad Nasir dalam menjaga integrasi nasional di masa awal kemerdekaan yang penuh pemberontakan tuh sangat besar. Dia tuh berhasil melunakkan beberapa pemimpin DITI agar menyudahi pemberontakannya, seperti merancang pertemuan antar tokoh DITI Aceh dan pemerintah yang menghasilkan rancangan otonomi daerah Aceh dan membuat Aceh tetap menjadi bagian Indonesia. Lalu ia juga pernah mengirim surat pada Kartosuwirjo untuk ajakan damai. Nah, walaupun tuh Kartosuwirjo-nya itu tetap melanjutkan, tapi karena tulisannya itu dia membuat hubungan Kartosuwirjo dan Muhammad Nasir menjadi lebih baik. Itu aja sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.